Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan mengupas salah satu proyek militer paling ambisius dalam sejarah modern. Kisah tentang bagaimana Rusia pada awal tahun 2000-an menyadari satu hal penting. Mereka butuh senjata yang bisa membuat dunia kembali segan. Setelah bertahun-tahun tertinggal dari Barat, Moskow mulai merancang sesuatu yang bukan hanya cepat, tapi nyaris mustahil untuk dihentikan. Hasilnya adalah Kinjal, rudal hipersonik yang mampu meluncur dari pesawat tempur dan menghantam target ribuan kilometer jauhnya dalam hitungan menit. Bagaimana mungkin sebuah rudal bisa melesat 10 kali kecepatan suara dan menembus pertahanan udara paling canggih di dunia? Apakah benar senjata ini tak tertandingi? Atau hanya bagian dari propaganda kekuatan Rusia? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada awal tahun 2000-an, Rusia menyadari satu hal yang tidak bisa lagi mereka abaikan. Dunia berubah, dan kekuatan militer mereka perlahan tertinggal dari Barat. Setelah bertahun-tahun bergantung pada peninggalan era Uni Soviet, Moskow merasa perlu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, sesuatu yang bisa membuat dunia kembali segan. Dari kesadaran itulah, lahir sebuah proyek ambisius yang kelak dikenal dengan nama Kinjal, rudal hipersonik yang diklaim mampu terbang 10 kali lebih cepat dari suara. Kisah Kinjal dimulai di kantor desain militer KB Mashinostroyenia atau KBM, salah satu anak perusahaan dari Rostec, konglomerat pertahanan milik negara Rusia. Proyek ini tidak diumumkan ke publik pada awalnya. Para insinyur bekerja diam-diam, mengambil dasar dari rudal balistik jarak menengah Iskandar M, lalu memodifikasinya agar bisa ditembakkan dari udara. Tujuannya jelas, menciptakan senjata yang bisa menembus sistem pertahanan canggih milik NATO yang selama ini dianggap mustahil untuk ditembus. Dalam laporan Defense News tahun 2024, disebutkan desain awal Kinjal sudah diuji sejak 2017. Rudal ini dirancang untuk diluncurkan dari jet tempur MiG-31K, pesawat yang mampu terbang di ketinggian 18 km dan melesat 2 kali kecepatan suara. Dengan peluncuran dari ketinggian itu, Kinjal mendapat momentum awal yang memungkinkan kecepatan ekstrim saat menuju target. Tahun 2018, Presiden Vladimir Putin secara resmi memperkenalkan Kinjal ke publik dalam pidato kenegaraannya. Di hadapan dunia, ia menyebutnya sebagai bagian dari sistem senjata baru Rusia yang tidak bisa dicegat oleh siapapun. Di layar raksasa saat itu, tayangan animasi menunjukkan rudal yang meluncur cepat dari udara, menghantam kapal perang musuh dan menembus pertahanan berlapis. Dari sinilah dunia mengenal Kinjal, bukan sekadar sebagai senjata, tapi simbol kebangkitan militer Rusia. Menurut data yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia, Kinjal mampu menjangkau target sejauh 2000 km, tergantung dari jenis pesawat pembawanya. Jet MiG-31K menjadi andalan utama, namun dalam beberapa kasus, bomber Tu-22M juga bisa digunakan sebagai peluncur. Sumber dari BBC Defense Review menyebutkan bahwa pengembangan Kinjal dilakukan dengan strategi memanfaatkan teknologi yang sudah ada, namun dengan fokus pada peningkatan kecepatan dan kemampuan manuver. Rudal ini tidak bergerak dalam lintasan lurus seperti rudal balistik biasa. Ia mampu berubah arah di tengah penerbangan, membuat sistem radar sulit memprediksi jalurnya. Para analis Barat sempat meragukan klaim kecepatan Mach 10 yang diumumkan Moskow. Beberapa penelitian independen memperkirakan kecepatannya berada di kisaran Mach 7 hingga 8, tergantung kondisi atmosfer dan lintasan peluncuran. Namun, bahkan dengan angka itu, Kinjal tetap termasuk dalam kategori hipersonik, artinya kecepatannya lebih dari 5 kali kecepatan suara. Rusia memandang proyek ini bukan sekedar perlombaan teknologi, tapi bentuk pembuktian diri setelah puluhan tahun berada di bawah tekanan sanksi dan isolasi politik. Mereka ingin menunjukkan bahwa tanpa dukungan Barat pun, Rusia mampu menciptakan sistem senjata yang menyaingi atau bahkan melampaui negara-negara maju.
Ketika uji coba Kinjal pertama kali diumumkan berhasil, publik Rusia menyambutnya dengan kebanggaan nasional. Di media-media lokal, Kinjal disebut sebagai penanda era baru, simbol kekuatan dan kedaulatan. Namun di balik tepuk tangan dan klaim spektakuler itu, banyak pihak menyadari satu hal. Kinjal bukan hanya hasil kemajuan teknologi, tapi juga buah dari keterdesakan, lahir dari ambisi untuk membuktikan bahwa Rusia masih mampu menakutkan dunia, seperti dulu saat mereka disebut adidaya. Dan sejak saat itu, dunia kembali menatap langit Rusia dengan rasa waspada. Sebab di ketinggian yang tidak terjangkau mata, ada senjata yang siap meluncur secepat kilat, membawa pesan yang hanya bisa dimengerti lewat suara ledakannya. Rudal hipersonik Kinzhal bukan hanya cepat. Ia diciptakan untuk menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang mencoba menghentikannya. Dari ketinggian belasan kilometer, rudal ini bisa melesat menembus awan, mengubah udara menjadi bara panas, dan menghantam sasaran di darat sebelum radar musuh sempat bereaksi. Dalam laporan Eurasian Times tahun 2024 dijelaskan, Kinzhal mampu melaju dengan kecepatan antara Mach 7 hingga Mach 10, tergantung dari jenis pesawat pembawanya dan kondisi atmosfer di sekitar peluncuran. Tidak seperti rudal balistik tradisional yang bergerak dalam lintasan tetap, Kinzhal dapat bermanuver di udara, membuat jalurnya sulit diprediksi oleh sistem pertahanan. Ini berarti radar modern sekalipun tidak bisa dengan mudah mengunci posisi atau memperkirakan titik jatuhnya. Dalam simulasi militer yang dilakukan oleh sejumlah analis barat, waktu reaksi sistem pertahanan seperti Patriot PAC-3 hanya berkisar beberapa detik sebelum rudal mencapai target. Itu sebabnya, banyak ahli menyebut bahwa menembak jatuh Kinzhal nyaris mustahil di kondisi tempur nyata. Jet tempur MiG-31K menjadi elemen kunci dari seluruh sistem ini. Pesawat itu tidak hanya bertugas membawa rudal, tapi juga memberi tenaga awal yang membuat Kinzhal melesat seolah dilontarkan oleh pegas raksasa. Dari ketinggian lebih dari 15.000 meter, rudal ini dilepaskan, lalu mengandalkan mesin roket padat untuk mencapai kecepatan hipersonik. Dari titik itu, tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Namun dalam perang modern, tidak ada yang benar-benar mutlak. Pada bulan Mei 2023, Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh satu unit Kinzhal menggunakan sistem pertahanan Patriot buatan Amerika Serikat. Klaim ini langsung menjadi berita besar di media internasional. Kementerian Pertahanan Rusia tidak membantah secara langsung, tapi menyebut laporan itu tidak bisa diverifikasi. Analis militer dari Defense One menulis bahwa jika klaim tersebut benar, maka kemungkinan besar rudal ditembakkan pada kondisi suboptimal, baik dari segi kecepatan pesawat peluncur maupun ketinggian. Artinya, bukan karena Patriot benar-benar mampu mengalahkan Kinzhal, melainkan karena rudal itu diluncurkan dalam situasi yang tidak ideal. Walau begitu, peristiwa itu tetap membuka perdebatan tentang seberapa tak terkalahkannya senjata ini. Dalam perang di Ukraina, Kinzhal digunakan secara terbatas dan sangat selektif. Menurut laporan dari lembaga riset militer Jane's Defense Weekly, Rusia menggunakan rudal ini untuk menyerang sasaran strategis seperti gudang amunisi besar, pangkalan udara, dan fasilitas energi yang tersembunyi jauh di dalam wilayah lawan. Setiap peluncuran diumumkan oleh media Rusia sebagai bukti kekuatan teknologi, bukan sekedar aksi militer. Kecepatan luar biasa Kinzhal membuatnya lebih dari sekedar senjata penghancur. Ia juga menjadi alat propaganda yang efektif. Dalam setiap tayangan berita di Rusia, suara jet MiG-31K yang melesat membawa Kinzhal digambarkan seperti panggilan dari langit, simbol bahwa Rusia masih memiliki kekuatan yang ditakuti dunia. Di sisi lain, negara-negara barat menanggapinya dengan hati-hati. Mereka tahu setiap peluncuran Kinzhal bukan hanya berarti serangan fisik, tapi juga pesan politik. Pesan bahwa Rusia masih punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak negara. Dengan jangkauan ribuan kilometer, Kinzhal dapat menyerang sasaran jauh dari garis depan tanpa harus melibatkan kapal perang atau pangkalan luar negeri. Para pengamat pertahanan menyebut Kinzhal sebagai bentuk evolusi dari strategi deterensi Rusia. Senjata ini tidak digunakan untuk pertempuran harian, melainkan untuk menanam rasa takut. Dan selama lawan masih merasa gentar, berarti tujuan utamanya sudah tercapai. Karena dalam peperangan modern, ketakutan adalah separuh kemenangan. Maka, setiap kali langit di atas Eropa Timur bergemuruh oleh suara mesin MiG-31K, semua orang tahu, bukan hanya pesawat yang sedang melintas. Itu adalah peringatan dari langit, tanda bahwa Rusia masih memiliki senjata yang bisa menghantam sebelum ada yang sempat bersembunyi. Kinzhal bukan hanya hasil dari teknologi militer Rusia, tapi juga simbol dari tekad politik yang ingin disampaikan ke seluruh dunia. Sejak awal pengembangannya, rudal ini bukan semata dirancang untuk peperangan,
melainkan untuk menunjukkan bahwa Rusia tetap mampu berdiri sejajar dengan kekuatan besar lain, bahkan ketika dunia menekan mereka dengan sanksi dan isolasi ekonomi. Dalam pidato kenegaraannya tahun 2024, Presiden Vladimir Putin kembali menyinggung Kinjal sebagai bukti nyata dari kemandirian militer Rusia. Ia menyebut rudal ini sebagai lambang kebangkitan industri pertahanan nasional yang mampu bertahan tanpa bantuan Barat. Rusia tidak membutuhkan izin siapapun untuk melindungi dirinya. Begitu kira-kira pesan yang ingin disampaikan Kremlin melalui keberadaan senjata ini. Secara teknis, Kinjal memang mengubah cara dunia memandang peperangan udara modern. Dalam laporan Defense News, para analis menilai bahwa kecepatan hipersonik rudal ini membuat sistem pertahanan konvensional menjadi hampir tidak relevan. Ketika radar mendeteksi ancaman, waktu reaksi yang tersisa untuk menembakkan peluru penangkal hanya beberapa detik. Bagi banyak negara, ini bukan sekadar tantangan teknologi, tetapi juga ancaman terhadap keseimbangan strategi global. Bagi Rusia, keberhasilan mengoperasikan Kinjal adalah kebanggaan nasional. Media lokal sering menampilkan liputan khusus tentang MiG-31K yang membawa rudal ini, dengan narasi heroik tentang keberanian pilot dan kecanggihan teknologi dalam negeri. Di dalam negeri, Kinjal menjadi simbol dari harga diri nasional. Gagasan bahwa Rusia, dengan segala keterbatasan ekonominya, tetap bisa menciptakan sesuatu yang membuat dunia berhenti sejenak untuk memperhatikan. Namun di luar Rusia, pandangan terhadap Kinjal lebih beragam. Beberapa analis dari The Guardian menyebut bahwa efektivitas rudal ini mungkin belum sebanding dengan citra yang dibangun. Mereka menilai penggunaannya yang terbatas di Ukraina menunjukkan bahwa Rusia masih berhati-hati, mungkin karena biaya produksinya yang tinggi atau stok yang belum banyak. Tetapi justru di sanalah kekuatan simboliknya bekerja. Karena setiap kali Rusia mengumumkan peluncuran Kinjal, berita itu langsung menjadi tajuk utama di seluruh dunia. Dalam dunia militer modern, efek psikologis kadang lebih kuat daripada ledakan itu sendiri. Bagi pasukan lawan, suara jet MiG-31K yang melintas di atas langit bisa menjadi tanda kematian yang datang tanpa bisa dihentikan. Tidak heran jika di Ukraina, peringatan dini sering dibunyikan setiap kali pesawat jenis itu terdeteksi lepas landas. Kinjal menjadi momok yang mengguncangkan mental bahkan sebelum menghantam targetnya. Sementara itu, di balik dinding tebal Kremlin, para perencana strategi memahami betul nilai dari senjata ini. Setiap peluncuran Kinjal bukan hanya uji kemampuan, tapi juga pesan politik yang ditujukan kepada Amerika Serikat dan NATO. Pesan bahwa Rusia masih punya taring, bahwa mereka masih bisa menantang dominasi teknologi Barat meski di tengah tekanan global. Beberapa ahli geopolitik menilai Kinjal adalah bagian dari upaya Rusia membangun kembali citra superpowernya melalui kekuatan simbolik. Sama seperti kapal supernuklir di masa lalu, rudal hipersonik ini berfungsi sebagai alat diplomasi ketakutan. Ia tidak perlu digunakan dalam jumlah banyak, cukup sekali muncul untuk mengingatkan dunia bahwa Rusia masih ada dan masih berbahaya. Laporan Eurasian Times menyebut bahwa pengembangan Kinjal juga memicu reaksi berantai di berbagai negara. Amerika Serikat, Tiongkok, bahkan India mulai mempercepat program rudal hipersonik mereka sendiri. Dunia kembali memasuki fase baru perlombaan senjata. Bukan lagi soal jumlah, tetapi soal kecepatan. Bagi rakyat Rusia, setiap keberhasilan Kinjal dianggap sebagai bentuk pembalasan terhadap masa-masa di ketika negara mereka diremehkan. Sementara bagi dunia luar, rudal ini menjadi simbol paradoks. Di satu sisi, ia menunjukkan kemajuan luar biasa dalam sains dan teknik. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi juga bisa membawa dunia lebih dekat pada ketegangan yang tak pernah benar-benar berakhir. Dan hingga kini, setiap kali nama Kinjal disebut, yang terbayang bukan hanya angka kecepatan atau daya ledak, tetapi pesan yang lebih dalam. Pesan bahwa di langit dunia yang semakin penuh ancaman, masih ada senjata yang diciptakan bukan sekedar untuk bertempur, tapi untuk mengingatkan semua pihak bahwa rasa takut tetap menjadi bahasa paling universal dalam politik kekuatan. Rudal hipersonik Kinjal bukan sekadar hasil dari perlombaan senjata,
tetapi juga cerminan dari ambisi, strategi dan politik kekuasaan yang terus bergerak di balik layar. Ia lahir dari ketakutan akan ketertinggalan, tumbuh menjadi simbol kekuatan nasional, dan kini menjadi penanda bahwa dunia militer telah memasuki babak baru. Babak di mana kecepatan, presisi dan pesan politik berpadu dalam satu ledakan yang menggema jauh melampaui medan perang. Di setiap peluncurannya, Kinzhal mengingatkan dunia bahwa teknologi tidak pernah netral. Ia bisa menjadi alat pertahanan, sekaligus peringatan akan rapuhnya perdamaian global. Di balik suara mesin MiG-31K yang menembus langit, tersimpan pesan senyap dari Moskow kepada dunia, bahwa siapapun yang berani menantang harus siap menghadapi kekuatan yang tak bisa dikejar radar. Namun seperti halnya sejarah, setiap senjata memiliki masa kejayaannya sendiri. Dan di balik segala kemegahan yang ditampilkan, selalu ada ketegangan yang menunggu waktu untuk meledak. Dunia mungkin berubah, teknologi mungkin semakin cepat, tapi bayang-bayang perlombaan senjata akan selalu mengikuti peradaban manusia. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.